Sip. Cek dulu, seatbelt kita pasang. Oke, kamera udah hidup semua, mantap. Aman. Kita doa dulu. Bismillah. Brang-brang botongkap. AJW berangkat. Berang-brang bokayu. Bismillah, yuk. Berangkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di AJW. AJW. Antar jemput warga. Maksudnya, kok antar jemput warga? Kita mau jemput warga-warga Indonesia nih buat jadi narasumber kita, sekaligus kita anterin pulang atau anterin pergi, tergantung tujuannya kemana. Oh, kita jemput terus kita anterin. Iya, benar Kemana sekali. dia mau? Tapi kalau pas lagi di jalan gitu bisa dong kita tanya-tanya dong. Bisa, bisa banget. Pokoknya selama di dalam mobil kita cecer aja apa aja yang kepo-kepoin aja. Soalnya sekarang kita lagi bakal ngejemput warga yang spesial. Beliau ini adalah perempuan yang diidolakan banyak lelaki. Lelaki iya, banyak masyarakat juga iya, anak muda iya juga. Artis. Warga-warga, artis, wah semuanya lah. Bukan nanya artis bukan. Oh bukan, dia ini bukan artis, tapi punya bakat menjadi artis. Namanya adalah Kak Nabila. Beliau ini adalah seorang caleg jadi, bukan caleg syahid, bukan caleg syahidah, tapi caleg yang akhirnya bisa duduk di kursi parlemen. Nah, ini nih yang mau kita jemput nih. Siapa Oh my God, tuh? My idol Wah. itu. Dibukain dong. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. My idol, abis dari mana? Habis dari pasar. Bawa beginian ini. Katanya juga madam-madam ya kan? Masya Allah, assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Kakak gimana kak? Alhamdulillah. Ini nih luar biasa. Kak Nabila yang aku ceritain sangat inspiratif. Alhamdulillah pakai kerudung sekarang ya. Weh, emang pakai kerudung. Yang mana? Yang mana? Udah pakai kerudung sama Umi. Tuh, udah Masya Allah. Emang Nabila mana sih yang diomongin? Nabila JKT48 kan? Yes, Ya ampun, salah. Ini Nabila 8 doang ini, Nabila Nabila 8. Dapil Oh, 8. Itu mah yang I want you. Iya. Beda dong. Kan, ini tapi juga punya lagu nih. Oh, iya? Iya, Nabila JKT Dapil 8, bukan Nabila JKT48. Beda lagi ya lagunya ya. Bukan Mau denger dong. nih kita nih. Mana lagunya sih? Pemirsa mau mendengarnya. Coba ya. Coba didengar. Tapi Kak Nabila harus ikut nyanyi nggak? Ya, Harus lagu. Ini kebetulan lagunya juga ciptaan Kak Nabila sendiri kan ya? kebetulan Waduh. ciptaan tim relawan Oh, kita yang jadi- luar biasa. Jadi kan kita punya timnya tuh ada seniman, budayawan. Alhamdulillah mereka sukarela hati membuatkan lagu untuk kemenangan Haji Nabila. Coba kita mulai dari tengah-tengah ya. Siap. Coba ya. Stresnya. Karena kota apa? Sebab kau PKS bersama rakyat Nabila sejahterakan umat. Iya. Karena kita nomor 2, mari kita nomor 2. Jadi begini jogetnya. Syarifah Haja Nabila. Oh, liriknya gampang ya. Gini ya? Gini. Enggak oke gas tapi kan. Bukan oke gak? Bukan oke gas, tapi Itu beda dong. Oh ini lagunya. Ceritain dong kilas balik dari lagu ini. Seberapa lama akhirnya menciptakan ini? Masya Allah. Kemudian ini kan direkam juga, itu gimana itu? Jadi ceritanya kita ada permintaan lah sama teman-teman. Kayaknya seru ya kalau kampanye tuh pakai lagu. Apalagi kan ini kita anak muda. Anak muda supaya bisa lebih menarik teman-teman muda. Itu awalnya cuman ngomong-ngomong doang tuh, nggak bener-bener serius pengen kita kerjain karena kan banyak kesibukan yang akhirnya lupa lah ibarat kata gitu. Tahu-tahu suatu hari tim kita yang namanya Babe Jupri, luar biasa, beliau seniman budayawan Betawi memang. Beliau tiba-tiba datang dan menyawarkan lagu ini. Alhamdulillah lagunya enak, lagunya seru, easy listening ya, sangat easy listening dan ternyata diterima juga sama teman-teman relawan lainnya.
akhirnya kita menggunakan lagu itu untuk kampanye kemarin. Iya, lagunya juga rasanya Betawi banget ya. Betawi Iya. banget. Oh, iya. Ada koplo-koplonya lagi buat joget-joget, asik banget. Seru, Masya Allah. Makanya saya seneng banget, alhamdulillah. Ternyata relawan kemarin bener-bener euforianya, semangatnya, girohnya itu bener-bener mau perubahan. Kan kemarin kan berharap ada perubahan ya. Saya sebagai calon dari representasi anak muda, pastinya ingin juga ada perubahan itu, ya kan. Makanya semangat dari situ kita sama-sama gitu ya, dalam artian tanpa dibayar, tanpa dipaksa gitu ya. Jadi benar-benar keikhlasan daripada relawan. Alhamdulillah, sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Allah karena teman-teman relawan ternyata luar biasa girohnya, semangatnya mau mendukung Haja Nabila. Masya Allah. Ini juga nih ada informasi kalau relawan Kanabila bukan kaleng-kaleng nih. Karena Kanabila ini nih mempersatukan orang-orang di Jakarta Selatan dari ormas yang loreng-loreng Masya Allah itu Masya Allah. sama PKS yang juga katanya punya stigma terlalu eksklusif nih. Tapi Kanabila membuktikan bisa kita mengkolaborasikan antara ormas apa itu kan namanya? Sri Kandi Pemuda Pancasila. Sri Kandi Pemuda Pancasila. Oh, serius? Keren banget Serius itu. dong. Masa kita nggak serius? Power gede. Anak Jadi muda, gimana tuh? anak muda tuh harus begitu. Harus berani, harus punya gebrakan, harus percaya diri. Bahwasannya kita ini berangkat dengan niat yang baik. Kemudian kita juga insya Allah dengan niat yang baik itu punya tekad yang baik, punya eksekusi juga yang baik, dan dikelilingi oleh orang-orang baik, dimentori oleh orang-orang baik. Jadi ketika ada kesempatan, kenapa tidak? Ya. Kita terus jalin silaturahmi, begitupun juga dengan perintah daripada partai sendiri ya. Kebetulan di partai PKS itu adalah partai yang rahmatan lil alamin. Arti kata rahmatan lil alamin itu kan jelas ya teman-teman, bahwasannya kita bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, untuk seluruh suku, ras, agama dan lainnya. Jadi kita tidak terpaku pada satu golongan. Maka daripada itu, sebagai anak muda yang mau merangkul semua pihak, saya turut serta membersamai teman-teman Sri Kandi Pemuda Pancasila, dan saya juga masuk ke dalam memberikan warna. Tentunya kita niat baik itu insya Allah diterima dengan baik. Dan memang ya teman-teman ya, ini ibarat kata gini loh, siapa sih yang nggak mau berteman sama orang baik, kan begitu ya. Ketika ada orang baik yang menawarkan kebaikan, pastinya semua orang terbuka dan membuka dirinya untuk sama-sama sama kita. Itu berarti kalau Kanabila di Pemuda Pancasila sering kondangan berarti ya? Waduh. Datang-datang kondangan. Alhamdulillah karena kita kemarin nyalek jadi diundang terus nih ke kondangan, makanya kita sering kondangan ya. Sampai detik ini Kak, sampai detik ini. Alhamdulillah. Jadi Iyalah. kan kemarin selama kampanye, bahkan sebenarnya sebelum kampanye ya, saya turun ke masyarakat, membersamai masyarakat dengan niat yang baik dan serius untuk melakukan perubahan yang ada di masyarakat. Makanya bukan kalau kata orang tuh pil KB ya, kayak orang pil KB. Kalau nggak dipakai kalau nggak dipakai jadi ya. Apa gimana sih? Kalau pil KB itu kan kalau nggak diminum jadi. Ya. Gitu KB, kan, ya. PKB gitu. Nah, kalau caleg katanya kalau udah jadi lupa. Kalau pil KB itu Oh, kalau lupa kebalikannya, minum. kebalikannya. Ya, kalau pil KB itu kan kalau lupa diminum katanya jadi. Nah, kalau misalnya caleg Kalau jadi kalau lupa. udah jadi lupa, katanya begitu. Stigmanya begitu. Stigma yang berkembang di masyarakat. Emang banyak juga yang begitu emang. Nah, kenyataannya begitu ya. Tapi alhamdulillah karena dari sebelum jadi pun saya memang sudah punya niat untuk terus membersamai masyarakat, sehingga ketika kita mau punya niat untuk caleg, saya sudah membangun silaturahmi yang cukup baik kepada teman-teman masyarakat dari semua lini, sehingga ketika waktunya kampanye itu bukan hal yang hebat lagi atau bukan hal yang luar biasa lagi, memang sudah biasa silaturahmi kan seperti itu. Oleh karena itu ketika setelah selesai kampanye pun silaturahmi itu tetap terus berlangsung, karena memang niat kita itu membersamai masyarakat, bukan cuman sekedar mau jadi dan kemudian
kemudian kita melupakan mereka, tidak. Alhamdulillah apa yang diajarkan juga selama ini sama para pimpinan kita untuk selalu turun, untuk selalu membersamai masyarakat, berbuat baik kepada masyarakat, itu sudah selalu saya lakukan. Dan insya Allah terus ya, doain ya, doain. Berarti teman-teman ya, nanti kalau Kak Nabila udah dilantik ini harus kita pantau terus 5 tahun ke depan. Siap. Pokoknya kalau ada program apa nih, laporin aja ke Kak Nabila. Laporan maling, laporin ke Nabila. Pokoknya semuanya harus dilaporin, dan ini Kak Nabila akan mengadvokasi ya sebagai anggota DPRD kepentingan masyarakat DKJ. Khususnya Jaksel, Dapil 8 ya? Iya, DKI apa DKJ? Dapil 8 itu mana aja Kak? Dapil 8 itu ada 5 kecamatan, Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang, Prapatan, Pasar Minggu, Jagakarsa. Nah, warga-warga teman-teman yang di sekitar sana boleh banget kalau ada hal-hal yang perlu advokasi atau perlu didiskusikan oleh Kak Nabila, terbuka untuk semua golongan, ormas, agama apapun ya Kak ya. Karena kita adalah pengayom masyarakat ya. Insya Allah, kita adalah pelayan masyarakat, sehingga segala lini masyarakat terbuka untuk senantiasa kita terima. Mantap. Banyak banget suka dukanya ya, Han ya. Ya, nah nih ngomongin suka duka nih Bang. Kan kalau pemilu tuh pasti banyak suka duka. Nah, tapi kan sekarang udah kelar nih pemilunya. Ada nggak sih yang dikangenin, sama ada nggak sih yang disebelin? Pasti kan ada yang disebelin, ada yang dikangenin. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya nih. Iya. Yang dikangenin pastinya suasana kampanye yang seru ya. Kampanye itu seru banget Serunya karena kenapa tuh? jujur aja selama kita membersamai masyarakat, apalagi di masa kampanye itu luar biasa. Dari pagi ketemu pagi, kita benar-benar turun ke masyarakat, dan juga kita bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Mungkin yang membedakan adalah ketika kemarin masa kampanye kan intens ya, benar-benar terus gitu ya. Nah sekarang ketika alhamdulillah jadi, kita minta waktu istirahat dulu gitu, karena memang masa kampanye itu yang benar-benar jor-joran ya kemarin itu, maksudnya dari masalah waktu, finansial, dan juga kesehatan pun kita juga lupa gitu ya. Kalau kita tuh sampai lupa tidur, lupa makan gitu, dan itu semua akhirnya membuat badan juga kan lama-lama kurang baik gitu ya. Akhirnya kita istirahat dulu lah sekarang, istirahat, mempersiapkan diri, memperbaiki diri. Yang kemarin makannya berantakan, kita diet lagi sekarang. Yang kemarin kita jarang olahraga, alhamdulillah sekarang lebih banyak waktu untuk olahraga. Kemudian yang mungkin kemarin segala materi semua dikerahkan gitu ya, sekarang kita pelan-pelan dari nol lagi nih. Kita mulai mencari juga lagi sekarang, sehingga nanti ke depannya ketika dilantik kita sudah siap. Kita udah ready untuk kembali melayani masyarakat. Itu tadi tuh kalau ngomongin makan berantakan, makanku tuh berantakan, apa aja dimakan. Menurut lu gimana? Kalau ini kan mau Idul Kurban, Iya, ini kan mau Idul Kurban ya sebutannya, bukan Idul Adha ya. Idul Kurban, Idul Adha. Yang benar apa sih guys? Kita Idul Adha, hari raya Kurban. Benar nggak? Benar. Boleh, Ya, hari raya haji gitu ya, Oh, iya. haji, lebaran haji. Lebaran haji. Nih, Kalau orang Betawi itu banyak bahasanya kan, ada lebaran Betawi, lebaran haji, kemudian ada tadi Idul Adha, kemudian ada hari raya Kurban. Oh, macam-macam. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kurban, apa nih yang lagi dipersiapkan ini tuh apa aja ini? Karena Bila dari mana tadi ini? Aduh, jadi malu nih ya, kita dari pasar tadi kan, gimana pun kita emang masih muda nih, tapi ibu-ibu muda. Oh, ibu-ibu muda. Jadi Ibu-ibu muda biasa dong. juga kalau berarti Iya. mempersiapkan masakan-masakan. Betul. Berarti nanti pas lagi kurban udah ada persiapan. Jadi kan karena besok mau Idul Kurban, mau Idul Adha, mau hari raya Kurban, otomatis kan kita semua berkurban ya, insya Allah. Kemudian saya berpikir kan, aduh bentar lagi nih kurban nih, mau masak kambing nih, gitu kan, mau masak daging sapi, mau masak daging kambing. Ya. Gimana caranya supaya daging kambing itu tetap tidak bau ya, tidak bau, tetap awet gitu kan. Makanya aku mempersiapkan nih dari sekarang. Tadi ke pasar, aku beli nanas, beli daun pepaya, beli jeruk nipis lah. Pokoknya persiapan deh biar supaya dagingnya tetap fresh, tetap enak. Ya. Dimakan. Nah, aku tuh ngebayangin kambing tuh pasti stigma tuh bau gitu. Ya. Itu gimana sih caranya sebenarnya? Aduh, sayang banget kalau orang-orang berpikir kambing itu bau ya. Itu pasti karena nggak bisa masaknya. Soalnya kambing itu enak banget loh, Hani. Karena aku apalagi turunan Arab ya. Kalau turunan Arab tuh, masya Allah, kayaknya suka banget sama kambing. Kakak Arab?
Alhamdulillah, Al-Habsyi. Aku juga Arab kan. Arab maklum. Arab cemas. Kirain Arab maklum. Iya, jadi alhamdulillah karena kita biasa dari kecil keluarga suka masak kambing ya. Jadi kalau misalnya hari-hari raya besar atau mungkin hari-hari biasa aja gitu ya buat nyenengin hati gitu kan, kita emang seneng banget konsumsi kambing. Nah, kalau stigma kambing bau atau misalnya kambing itu ternyata kolesterolnya tinggi atau tidak baik untuk kesehatan gitu kan. Sebenarnya itu balik lagi ke cara masak kita, ke cara nyimpennya gimana, kemudian ke cara mengolahnya seperti apa. Nah, kalau seandainya supaya nggak bau itu udah otomatis. Kalau seandainya nih baru dipotong dagingnya masih fresh, itu langsung masukin kulkas Hani. Jadi jangan dicuci-cuci segala. Gitu. Kalau dicuci itu justru nanti daging kambingnya itu bikin jadi busuk atau malah jadi ada bakteri yang berkembang. Gitu. Jadi daging tuh nggak boleh dicuci malah ya. Jangan. Jadi sebenarnya daging itu mau sapi, mau kambing atau mungkin daging yang lain ya, kecuali ikan sama ayam itu baiknya dicuci dulu. Tapi kalau kambing dan sapi itu biasanya ketika dipotong masih fresh itu bisa langsung dimasukin kulkas. Makanya treatmentnya yang paling bagus itu adalah ketika memegang daging itu tangan kita harus bersih. Jadi jangan posisinya tangan kita kotor, terus kita pegang daging, habis itu kita masukin kulkas, otomatis ya pasti banyak bakteri-bakteri nantinya ke dalam. Jadi teman-teman bisa bedain ya, mana daging kurban, mana ari-ari. Kalau ari-ari harus dicuci. Kalau hari-hari dicuci masukin gentong. Nggak ada ceritanya di Loncat. Bongah, Bang. Kalau ari-ari itu dikuburin mau Loncatnya dicuci mau gimanain juga. loncatnya agak jauh Agak ya Pak ya jauh. loncatnya ya. Ari-ari mah nggak boleh dimasak. Ini kalau kambing, daging kurban, apapun bentuknya baru boleh dimasak. Iya. Nah, olahannya nih apa aja sih, Kak? Kalau daging kambing itu paling enak itu di sop, gitu. digulai. Nah, tadi kan aku bilang tuh, kenapa sih daging kambing itu bikin kolesterol tinggi gitu ya, mitosnya gitu kan. Sebenarnya itu bukan karena daging kambingnya, tapi karena santannya kebanyakan. Cara mengolah ya. Iya, santannya banyak, udah gitu udah santan dipanasin lagi, itu kan langsung jadi kolesterolnya jadi kolesterol yang buruk ya, jahat ya, bukan kolesterol yang baik lagi seperti Sama satu lagi tuh kayak yang bikin kolesterol tuh. apa? Makannya kebanyakan. Iya, abis makan tidur lagi Iya, ya. apalagi silaturahim kan tuh. Ke tetangga sini makan Iya. kambing, besok tetangga sini makan kambing. Betul. Langsung lehernya kencang Langsung gitu ya. pada kenceng, wah, Masya Allah. Nah, terus ini ngomongin terkait kambing juga nih, Kak. Ngomongin Kenapa? apa nih kambing? Oh kambing. Supaya Oh, iya. empuk ya. Kambing. Selain itu kan supaya empuk. Selain ngilangin bau kan Kambing. supaya empuk nih. Nah, makanya aku tuh beli Ya, biar empuk. nanas. Aku beli nanas sama beli daun pepaya nih, Han. Oh. Jadi nanas itu kan punya kandungan enzim bromelain. Dimana itu banyaknya tuh sebenarnya tuh di kulitnya nih. Kalau kita lihat nanas nih agak tajam ya. Tapi intinya di kulit nanas tuh yang gerigi-gerigi itu susah kayaknya nih. Ya pokoknya nih teman-teman nih, ini kan di kulit nanas nih, di kulit nanas nih itu banyak enzim bromelain yang bisa melembutkan atau melumatkan daging seperti itu. Makanya kenapa kalau mungkin ibu-ibu kalian ketika misalnya dapat kambing mau diolah gitu kan, itu suka direndam dulu sama nanas gitu, sama nanas atau ditaruh sama daun pepaya diselimuti gitu Selimutin ya. diselimuti sama daun pepaya. Nah, itu fungsinya untuk bisa melembutkan daging sehingga ketika dimakan nanti serat-seratnya itu terbuka gitu. Jadi lebih empuk. Lebih empuk. Tapi tetap nyangkut di gigi kali ya. Kalau nyangkut di gigi itu soalnya giginya bolong kayaknya. Iya, tergantung gigi. Tergantung berarti. giginya. Udah nggak makan kambing kan. Aduh. Aduh. Makannya kebanyakan kali. Kebanyakan, Masya Allah. Kambing yang paling enak. Biasa deh. Mm-mm. Nah, terus kalau misalnya Kakak sendiri antara sop sama digulai lebih suka yang mana tuh? Aku suka jujur dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih aku lebih suka sop. Oh, Karena sop kan nggak pakai santan ya. Kalau pakai santan kan otomatis ya itu abis makan itu pastinya kencang kepala. Berarti sebenarnya orang nggak suka kambing karena nggak tahu cara ngolahnya. Ya, pertama nggak suka cara ngolahnya, kedua ya yang dimakan berlebihan atau yang dimakan ternyata bagian-bagian jeroan itu kan memang jelas-jelas mengandung kolesterol dan Iya tuh hobi banget yang jajan-jajan pinggir jalan tuh gitu-gitu tuh. Enak-enak tapi tato kolesterol. Hubungannya apa sama jalan pinggir jalan? Kan ada tukang sate jeroan. Oh, tukang sate jeroan. Iya, siap. Bapak tahu aja Pak, doyan apa ya? Mainnya depan SD kayaknya. Ini kalau ngomong-ngomong Masya Allah. kok dari tadi ngomongin kurban berarti wajah
berkurban nih tahun ini nih? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita setiap tahun berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah yang diperintahkan oleh agama kita ya, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya kita harus berusaha untuk berkurban. Jadi kan memang kurban itu kan sifatnya kan untuk yang mampu ya. Kalau yang mampu mari berkurban. Tapi kita sebagai pribadi lebih baik tuh kalau berusaha sebaik mungkin. Entah kita mulai dari yang namanya tabungan kurban ya kan, banyak tuh ya di masyarakat tuh. Masyarakat itu saling patungan gitu kan, atau nabung dari jauh-jauh hari ini karena tahu nih mau sampai ke Idul Adha, maka kita udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Dan alhamdulillah setiap tahun saya usahakan untuk berkurban. Tempat yang dipilih buat kurban itu tuh apa aja sih Kak? Oh gitu. Kalau saya itu biasanya kalau berkurban selalu biasa dekat rumah. Oh, Otomatis kenapa dekat rumah? Pastinya masjid yang di dekat rumah itu kita salurkan. Nanti dari masjidlah yang menyalurkan kepada masyarakat. Tapi alhamdulillah nih Han, semenjak saya nyalek ini ya, semakin banyak kenal nih sama masyarakat gitu ya. Banyak saudara ya. Banyak saudara, alhamdulillah banyak saudara, banyak yang kenal, banyak juga yang membutuhkan. Alhamdulillah tahun lalu kita sudah alhamdulillah saya bisa menyalurkan 3 sapi nih. Masya Allah. Alhamdulillah, doain tahun ini bisa sama juga atau bahkan lebih ya, doain. Amin. Semoga dari sini. Amin. Ada rezeki mah di sini. Ada Rizky Cocip. Cocip. Masya Nah, Allah. waktu lagi motong-motong kambing, kan Siap. itu ada banyak keseruan di antara warga-warga. Ya. Motong-motongnya, belum lagi ngolah-ngolahnya, pasti juga ngedengerin lagu kan ya Kak? Iya, Nah, oh iya paling seru tuh. Paling seru ya. Kalau motong-motong daging itu sambil dengerin lagu. Nah, biasanya Masya lagu yang Allah. diputar apa sih Kak waktu lagi acara-acara begituan? Kalau sama temen-temen di lapangan itu emang paling seneng dengerin dangdut ya. Oh, dengerin dangdut. Paling seneng tuh dengerin dangdut, Dangdut. seru. Karena sambil motong, sambil goyang-goyang dikit gitu. Ah, Boleh kali ini kita play ini lagunya, lagu dangdutnya apa Kak? Boleh. Aku Itu paling Motongnya gitu ya, kayak biar ada dangdut biar tet 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 tet. jadi tangannya dangdutan. meliuk-liuk gitu ya. Nih, silakan dipakai Oke. kacamata. Apa lagunya, Kacamatanya apa judulnya? lop-lop nih, Lop lop-lop. lop. Judulnya Terajan. Waduh, Terajan. Ayo kita dangdut. Rumah Irama ya? Sip. Ayo. Aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Terajana, ini lagunya, lagu India. Hai merdunya, merdu suara. Oh penyanyinya, serasi dengan indah gayanya. Itu seru kan? Nah. Udah kebayang aja kan. Tadi awal-awal udah mau joget caya aja tuh. India banget intro depannya. Nggak nyangka ya, Bu Haja doyan dangdut ya. Kirain ini jangan-jangan Haja Elvi Cukaisi nih. Waduh. Nah gitu Pak, nggak. Panggil saya Umi. Gue yakin Pak, orang Indonesia tuh kalau di black darahnya pasti doyan dangdut. Ya, Pak. Kalau nggak suka dangdut tuh bohong aja itu, bohong aja. Iya, orang kemarin ada yang operasi ginjal yang keluar suling. Waduh. Masya Allah, serem banget. Jadi sebenarnya memang musik dangdut itu kan musik asli Indonesia ya. Jadi pemersatu masyarakat gitu. Jadi gimana pun kita juga nggak boleh menutup mata bahwasannya masyarakat sukanya apa. Tapi kan memang yang harus kita lihat adalah untuk mendapatkan hiburannya aja nih, bukan berlarut-larut seperti itu. Oke, sekarang nih aku pingin kakak milih dan jawab cepat di antara beberapa pertanyaan. Oh, ini games. Asik, Waduh, asik. games, Apa-apa, games. Kita Gamesnya mungkin sama. games this or that sebutannya. Jadi Masuk nih, segmen diskotek. nih, Teng 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 teng. Cedeng. antara sate Marangi atau sate Taichan?
Marangi dong, sapi soalnya. Oh gitu. Kan ada Emas marangi atau- kambing ya? Apa tuh? Ada marangi kambing juga kan? Oh, sate Marangi itu ada yang kambingnya juga ternyata. Ah, Iya, tapi ada. kalau Taichan biasanya nggak Oh, ada. Taichan Oh dong. iya, ayam Taichan doang mah ya. ayam Taichan doang. Jadi mendingan sate. Marangi favorit di mana, Kak? Apa tuh yang di Purwakarta ya? Apa sih? Oh, Purwakarta? ini. Purwakarta. Oh, Haji- iya, Haji- iya. Haji- Haji Haji Eti, itu. Haji Ya, Eti. itu. Ah, itu enak Itu benar-benar. enak sih. favorit Orang sih. bela-belain ke sana ya. Iya. Jadi jalan ke sana cuma buat makan sate doang. Sampai ngantri-ngantri orang-orang berarti ya. Iya. Nah, ini emas apa nikel? Mas. Emas. Berarti kalau misalnya investasi nikel kurang nih. Kita yang depan mata aja deh gampang-gampang ya. Emang ada investasi nikel? Ada aja orang kali ya yang, investasinya nikel. Masya Allah, keren banget ya. Ani mah mainannya jauh sih. Saya nggak tahu. Nih, mendingan gak ngalis apa nggak lipstikan? Nggak lipstikan. Nggak lipstikan. Alis harus paripurna. Dia lagi tuh, istri gue kalau ngomongin alis, kalau alis nggak ada tuh kayak malu buat keluar rumah kenapa? Iya lagi sama lagi. Enggak gitu. Enggak, Anda tidak relate, Anda belum relate. Itu jangan-jangan atau- alisnya alis palsu tuh. Terus gue baru tahu pensil alis tuh mahal ya. Lumayan. Gue pikir gocengan gitu. Tapi tetangga gue, Mbak, Ah. itu ganti pensil alisnya pakai pensil krayon itu. Terus? Nah, gue Tukang yang buat ngukur. Langsung jerawatan kali Itu kalau dia. kena krayon ini alisnya. aku waktu kecil dulu mainin pensil alis punya nenek, dikirain kayak pensil Pensil warna. biasa, ternyata jadi pensil alis. Abis itu dimarahin sih. Ya, Ya iyalah Allah. mahal cuy. Apalagi Han? DKI apa DKJ? Aduh, berat ya. Berat ya, Pembahasannya berat ya. Skip ya, skip. Kita karena sekarang udah DKJ kita Oh DKJ aja gitu, ya. nggak di skip. Berarti Nggak DKJ di-skip. DKJ aja. apa? DKJ apaan? Masa? Karena- Kalau gimana nih Kanabila? Daerah khusus. Daerah khusus Jakarta. Oh, daerah Oh gantinya. Sudah bukan ibu kota lagi. Taunya Dewan Kesenian Jakarta. Wah, Anak siap. seni. Siap, Beda siap. Kosniman. Nih, antara kambing apa domba? Kambing. Oh gitu. Bedanya apa sih sebenarnya? Kalau kambing itu kan yang nggak ada yang bulunya itu bukan yang itu ya keriting ya. Kalau domba itu kan keriting. Nah biasanya kalau domba tuh kecil Oh, Han. justru kecil, dagingnya tuh kecil ya. Karena kan gedean Gedean bulunya. Yang kita makan kan dagingnya bukan bulunya. Domba kan Jenderal Abidin. Iya. Ada ya orang makan bulu ya. Itu bapaknya temanku itu, Ah, anaknya teman aku itu. Kan Jenderal Abidin domba kan? Iya. Ada. Kira menghina. Emang ada orang namanya. Oh, emang ada namanya domba ya? Ada. Itu artis lawas. Oh, maaf nggak relate. Senam apa yoga? Senam. Oh, lebih baik senam ya. Soalnya gerak. Kalau yoga Iya. mungkin agak terlalu diam. Emang Enggak, gerak-gerak aku tuh orangnya ini apa namanya? Lincah. Lincah ya, nggak bisa diem. Kalau yoga kan kayak pelan gitu. Gitu loh. Jadi Harus agak fokus. agak nggak terlalu suka Nah, nonton konser apa nobar kejuaraan? konser. Oh, sukanya konser. Tenis apa badminton? Badminton. Mending dikasih cantik atau dikasih pinter? Pinter. Dikasih pinter. Tapi di lain Udah sisi, pinter cantik. Oh, lengkap dirinya. Nah, Nawar. Nawar. Lebih ke maruk ya. Lebih kemarin bener-bener. tapi alhamdulillah udah cantik, pintar lagi. Karena cantik itu relatif. Kalau karena ini kita kan ada yang bilang kalau misalnya ada yang bilang cantik, ada yang bilang nggak terlalu lah biasa aja gitu. Mm-mm. Jadi itu semua relatif. Tapi kalau pintar tuh mutlak. Ya karena dia sudah Diakui. pendidikan, gitu menjalani pendidikan. Tapi harus pinter, soalnya sudah terpilih jadi anggota DPRD Betul, Jakarta. Betul, Itu betul. dia. Masa wakil-wakil rakyat. Kalau menurut saya yang pintar masyarakat sekarang. Karena masyarakat sudah pintar untuk memilih wakil-wakil rakyat yang mau memperjuangkan mereka. Pantes PKS menang di Jakarta. Betul. Berarti sekali. masyarakatnya udah pada pinter. Masuk tuh barang. Betul. Jadi yang dipilih jangan cuma posternya cantik nih, pilih, posternya cantik pilih gitu. Betul. Tapi di lain sisi ada juga lagu yang kakak suka nih berhubungan sama cantik katanya. Oh, iya, Kakak iya. suka banget sama lagu ini. Kenapa sih suka banget sama lagu ini? Kita kelahiran tahun 90-an, Oh. guys. Kita anak milenial tahun 90-an itu pas kita masih kecil itu hits banget tuh boy band kan. Boy bandnya yang paling aku suka tuh Kahitna. Oh, masih hit sampai sekarang, Kak? Masih hit kan, Masih. legend banget kan, makanya keren banget. Jadi ketika udah gitu kan lagunya juga tadi aku bilang kalau easy listening tuh aku paling suka. Nah ini kan gampang banget kan buat diinget kan. Cantik. Oh, aku pikir yeah. boy band yang kalau di zamannya aku tuh justru yang Smash. Smash yang Iya. Mas mau badminton Oh, sama motor. boy band. Itu nyemes, Boy nyemes. band. Ya udah kita dengerin lagu dari boy band tahun 90-an yang lagunya Cantik.
cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan diriku. Oh cantik, Cantik. Bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa hati merindu selalu. Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, Hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Jadi aku pingin nanya terakhir, quotes of the day-nya kakak yang rasanya kakak pingin semua orang tahu dan mempraktekannya. Siap. Sebagai anak muda harus banget punya prinsip ini. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan dapat. Maka sebagai anak muda, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu muda kalian itu nggak lama. Itu adalah waktu terbaik untuk kalian meraih cita-cita kalian. Semangat! Luar biasa. Harus punya kesungguhan, punya Siap. tekad, pasti nanti ada jalannya. Betul. Kak Aja mau nanya dong, tips gimana bisa merealisasikan hal-hal yang dijanjikan ke konstituen, kemudian jadi Berat ya pencapaian lah. pertanyaannya, Masya Allah. Jadi bisa duduk kan? Siap, Terus siap, kan siap. gimana tuh tips-tipsnya? Oke, ini buat teman-teman nih semua yang punya cita-cita mau jadi caleg dan mau, insya Allah mau berhasil gitu ya. Yang pasti yang pertama kali harus kalian lakukan adalah punya tekad yang kuat. Karena kalau nggak punya tekad, kalau cuman sekedar iseng, itu udah pasti kita ngerjainnya juga setengah-setengah. Nah, setelah punya tekad yang kuat, punya semangat gitu ya, kemudian kita mulai merealisasikannya dengan apa? Pertama, pastikan kalian punya 3 hal, yaitu 1 kapasitas, kedua kapabilitas, dan yang ketiga otomatis isi tas. Karena itu nggak bisa kita pungkiri bahwasannya 3 hal tersebut adalah modal kita untuk bisa terjun ke masyarakat. Karena masyarakat saat ini adalah bukan orang-orang yang bodoh lagi gitu ya, orang yang sudah bisa menilai bahwasannya bener nggak nih janji-janji caleg ini akan direalisasikan. Nah, maka daripada itu dengan modal yang kita punya, kita buktikan dulu ke mereka. Jadi untuk nyalek itu jangan nunggu nanti jadi. Kalau nunggu nanti jadi, semua orang juga bisa, ya kan? Jadi wujudin apa yang kita bicarakan saat ini gitu. Tapi ini isi tas kakak ternas doang, sama ini nggak bisa jadi caleg, nggak bisa jadi alek nih. Iya dong, kan kita caleg, Kambing. kita mau ngolah kambing nih, caleg ibu-ibu gitu. Jadi begini deh. Sayur itu. Ya, baiklah kalau Oke. begitu. Kesimpulannya apa nih, hari ini kita udah berjalan-jalan bersama dengan anggota legislatif yang udah jadi, caleg jadi ya kan, caleg duduk Bakal dilantik. yang bakal dilantik. Kapan dilantik, Kak? Insya Allah DPRD Jakarta itu kemungkinan besar bulan Agustus. Doakan ya, nggak ada kendala, dan insya Allah saya sehat, jadi bisa dilantik nanti bulan Agustus. Mudah-mudahan Amin, bisa amin. merealisasikan hal-hal yang Sudah dijanjikan. dijanjikan Iya. dan diharapkan. Betul. Terima Sekali kasih, lagi insya kita Allah. ingetin buat teman-teman warga Dapil 8. Tadi apa aja tuh Kak? Jakarta. Kecamatan Tebet, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Mampang Perapatan, Pasar Minggu, dan juga Jagakarsa. Kita pantau dan kawal kinerjanya Kak Nabila selama 5 tahun ke depan. Dengan senang Oke. hati. Semua masyarakat Dapil 8 silahkan dengan senang hati. Saya sebagai perwakilan kalian insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk daerah kita. Dan dengan senang hati terbuka, segala masukan, kritik, advokasi 24 jam terbuka kepada saya. Silakan hubungi saya. Kemana tuh? Ke sosmed?
boleh lewat sosmed, boleh lewat nomor kontak aspirasi. Makasih banyak Kak Nabila udah Sama-sama. menyediakan Masya Allah. waktunya. Enggak sih, kita sih yang menyediakan waktu. Karena kan Iya, makasih banyak loh. Ini Oh, aku habis iya. dari pasar, Iya. dijemput kalian, dipulangin. Iya. Terima kasih banyak. Iya, Hani, makasih dan banyak. teman-teman semuanya sehat selalu ya. Jadi makasih banyak udah sharing-sharing, ngasih tips-tips yang bermanfaat banget, baik untuk anak muda ataupun calon mama ataupun wanita-wanita yang pingin masak kambing buat nanti hari kurbannya. Oh, jangan lupa ya, nanti kita makan kambing bareng. Amin, amin, alhamdulillah, insya Allah Siap. pasti datang ke sana. Oke deh, aku pamit ya Ya. semuanya ya. Makasih udah sampai.